Sip. Oke.
kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam 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 kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam
Yesus ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Yesus ingat aku di dalam kerajaan-Mu.
aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat 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 aku di dalam kerajaan-Mu.
kerajaanmu. Yesus, ingataku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingataku di dalam kerajaanmu. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam bersekutu Roh Kudus selalu bersamamu. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali mendengarkan Tuhan Yesus yang memberikan wejangan kepada kita bagaimana kita harus hidup sebagai murid-muridnya. Maka supaya kita sungguh pantas untuk menerima rahmat dari Tuhan Yesus, mari kita dengan penuh kerendahan hati mengakui akan keberdosaan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Ekaristi suci ini kembali kita panjatkan doa-doa dan harapan kita kepada Tuhan Allah, supaya Tuhan Allah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya atas hidup kita, sehingga kita selalu berada dalam lindungan-Nya di dalam masa wabah ini. Dan juga kita diberi rahmat ketekunan, rahmat kedisiplinan diri, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menghadirkan kehidupan dan keselamatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh menghadirkan kegembiraan dalam hidup. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya, Engkau mendengarkan anak-anak-Mu yang dengan penuh iman berseru kepadamu dalam kesusahan. Kami mohon sudilah berbelas kasih kepada kami,
Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal, penghiburan bagi yang bersedih hati, kesehatan bagi yang sakit, damai bagi mereka yang sedang menghadapi ajalnya, kekuatan bagi mereka yang bekerja demi kesehatan sesamanya, roh kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, semangat untuk melakukan kebaikan kepada semua orang, sehingga kami dapat bersama-sama memuliakan nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Raja-Raja. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh. Ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sebab sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan." Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan.
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tetapi aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kembali Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada kita murid-muridnya. Hidup seperti apa yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan sebagai seorang murid Tuhan. Kalau kemarin kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya kita menjadi orang-orang membawa kasih, membawa cinta. Sekarang Tuhan Yesus menghendaki kita supaya menjadi pribadi yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan, bukan untuk mengejar kehormatan, bukan untuk mengejar pujian, bukan untuk mendapatkan kebanggaan diri kita sendiri. Tetapi apapun yang kita perbuat, sungguh-sungguh sebagai ungkapan bahwa kita sebagai murid Tuhan yang harus selalu berbuat yang benar,
berbuat yang tulus, berbuat yang jujur. Jangan sampai apa yang kita perbuat ini hanya untuk motivasi yang tidak benar, motivasi untuk diri kita sendiri. Jika demikian yang kita lakukan, maka kita pun seperti orang-orang yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus hari ini, yakni orang-orang yang munafik. Semua melakukan apa yang baik, apa yang sungguh mereka berbuat hanya untuk mengejar kehormatan mereka, hanya untuk mengejar pujian saja, tetapi bukan sungguh-sungguh sebuah perbuatan untuk menghadirkan rahmat, menghadirkan berkat, menghadirkan kehidupan bagi sesama. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mungkin memang dalam hidup kita begitu banyak motivasi yang mewarnai hidup kita ketika kita melakukan sesuatu. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus hanya menghendaki supaya murid-muridnya sungguh-sungguh hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketulusan, jujur dengan apa yang kita berbuat, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat hanya demi kemuliaan Tuhan, dan tulus supaya kita sungguh-sungguh apapun yang kita berbuat bukan untuk mengejar pujian, bukan untuk mengejar kebanggaan diri sendiri. Karena jika kita mampu melakukan hidup dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, maka Allah Bapa akan memberikan berkat-Nya. Tuhan Allah akan memberikan upah-Nya yang setimpal dengan apa yang kita perbuat, setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dan saat ini adalah sungguh saat yang berrahmat bagi kita untuk melakukan ketulusan, untuk melakukan kejujuran itu, sehingga apapun yang kita lakukan sungguh menghadirkan hidup dan keselamatan, terlebih untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Tuhan persembahan-persembahan yang kami panjatkan dalam masa yang penuh mara bahaya ini. Kami mohon semoga karena kuasa-Mu persembahan ini diubah menjadi sumber penyembuhan dan damai. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepada-Mu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami.
Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami, karena Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pehancuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang tulus suci, bersama para rasul dan semua orang kudus, serta santo-santa pelindung kami, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu,
sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami dengan penuh rindu menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, dari tangan-Mu kami telah menerima obat untuk hidup yang kekal. Kami mohon berkenankanlah agar melalui sakramen ini kami dapat bersukacita dalam kepenuhan penyembuhan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat perlindungan untuk hidup kita. Ya Allah, pelindung semua orang yang berharap kepada-Mu. Berkatilah umat-Mu, jagalah mereka, lindungilah mereka, dan persiapkanlah mereka, agar setelah dibebaskan dari dosa dan terlindungi dari musuh-musuh, mereka dapat senantiasa bertekun dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, keluarga, tugas dan karya saudara, dan siapapun yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita
walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita.